Nurani CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Batubara. Saya Nova Indrayani dari UPT SDN 01 Seisi Mujur. Saya Meridona Barutu dari PT SD Negeri 02 Tanjung Seri. Saya Wahyunida Daulay dari UPT SMP Negeri 3 Air Putih. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Oke Bu, pagi Bu Mary. Pagi Bu Ayu. Iya, apa kabarnya Bu? Bu sehat luar biasa. Nah, ini ada apa nih ya Bu? Iya, gini Bu, saya ingin melakukan praktek coaching dengan rekan sejauh saya Bu Nova. Jadi saya ingin Ibu sebagai pengamat, boleh ya Bu ya? Oh. Saya minta tolong. Boleh Bu, ini Luang waktunya. Bu, mumpung ini jam kosong Bu, nggak apa-apa. Oh ya Bu, biasa tahu di mana kekurangan dan Iya. kelebihan saya yang mana gitu. Boleh Bu ya, sebagai Boleh, pengamat boleh, ya. Oke, bentar ya Bu ya, saya panggil sebagai coach ya Bu Ibu Nova Iya. ya Bu ya. Siap Bu ya. Oke. Silakan Bu Nova duduk. Makasih Bu Mary. Ada pengamat kita ini Ibu Wahyu dari Oh, jauh. apa kabarnya Bu Nova? Alhamdulillah Ibu Iya. sehat. Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, udah disampaikan Bu? Ya, sudah Bu. Oke, jadi Bu Nova sudah tahu ya bahwasannya Bu Mary ini ingin melakukan coaching dan meminta untuk diobservasi. Ya, jadi ada kesediaan waktu ya Bu ya. Ada Bu, ada. Nah, oke, Bu Mary, Bu Nova, semua sudah berkumpul di sini. Nah, sebelum coaching perlu saya sampaikan yang pertama yaitu mengenai rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, Ibu Mary, Ibu selaku coach nih ya, kira-kira Ibu kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan ya Bu ya, yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Wah, memang ketiga itu ya Bu ya, Iya, kompetensi betul, inti Bu. coaching. Jadi yang Iya. Ibu ingin kembangkan adalah ketiganya ya Bu. Kemudian lanjut dari situ Ibu, dari ketiga kompetensi itu yang spesifik yang mana Ibu yang ingin diobservasi? Secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu saya ingin kehadiran penuh Bu. Kehadiran penuh atau present. Jadi dari ketiga kompetensi inti itu yang ingin diobservasi secara spesifik adalah kehadiran penuh. Nah, berikutnya setelah kehadiran penuh yang ingin spesifik diobservasi adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan yaitu saya memberikan kehadiran penuh kepada coach saya sehingga saya lebih fokus, dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach sehingga si coach dapat memberikan ide atau gagasan yang dapat memecahkan masalah pada dirinya. Iya, jadi indikator ketercapaiannya adalah memberikan kehadiran penuh supaya lebih dapat menggali potensi dari si coach ya Bu. Iya, benar Bu. Oke, sementara itu dulu Ibu Nova siap Bu? Siap Ibu. Oke, Ibu Mary dan Ibu Nova sudah siap. Jadi coaching saya rasa sudah bisa dilakukan Ibu. Saya di sini akan coba observasi ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Ayu. Oke, Bu Nova, selamat sore. Selamat sore Bu Mary. Iya, bagaimana kabarnya saya hari ini? Sepertinya cerah sekali wajahnya. Iya, hari ini cerah Ibu, tapi semalam galau Ibu. Iya, terima kasih Bu Nova sudah memberikan waktunya untuk hari ini. Kita kopi-kopi sebentar Ibu ya. Boleh. Semalam waktu pergi ke sekolah saya lihat Ibu Nova seperti lesu, seperti pikirannya kosong, sedang melamun ya Bu Nova ya. Bolehlah kita coaching ya Bu ya. Saya kan bestie Bu Nova ya kan, misalnya cerita kira-kira apa yang ingin Ibu omongkan sama saya gitu. Kok Ibu tahu sih kalau saya semalam itu pikirannya kosong. Ibu nggak kesurupan loh semalam saya Bu. Iya, makanya saya panggil-panggil tapi tidak melihat. Nggak dengar saya Bu, Ibu panggil. Malu juga saya semalam kalau Ibu lihat-lihat saya pikirannya kosong. Iya. Jadi semalam memang saya
mengajar di kelas 4 kan Bu. Jadi saya merenung Bu, tahun ajaran baru ini kan Bu, saya mulai jadi guru kelas Bu. Jadi saya mendapatkan kelas 4. Jadi selama proses pembelajaran beberapa bulan ini kan Bu, nah padahal saya itu kalau lagi mengajar itu semangat Bu. Kemudian saya juga menggunakan media yang bisa memotivasi siswa gitu kan Bu. Tapi sampai sekarang ada satu siswa saya Bu belum bisa membaca Bu, masih mengeja. Kemudian kalau udah mengeja dia nggak bisa Bu menyatukan huruf-huruf tadi menjadi kata, apalagi kalimat. Nah, jadi itu Bu yang buat saya galau Bu. Terus kalau menulis Bu, kalau menulis dia di buku paket, melihat buku paket bisa Bu, tapi kalau dikte dia nggak bisa Bu menuliskannya gitu loh Bu. Jadi saya terus jadi galau, jadi kayak merasa saya ini jadi guru yang gagal gitu Bu. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu Bu Nova ya, saya sudah dapat kelas ya, jadi guru kelas 4 sekarang ya. Tapi terlambat apanya makan-makannya. Bisa ya nanti ya. Kita rayakan bakso ya Bu ya. Oke, simpang aja ya Bu ya. Boleh. Di sini tapi jangan terlalu lama ya Bu galaunya ya kan Bu ya. Ibu tadi bilang ada murid ibu temukan satu murid dapat sempat Ibu ya, tapi tidak bisa membaca. Dia kalau menyatukan kata dia tidak bisa ya Bu ya, tapi kalau dia menulis dari buku bacaan dia bisa. Itu tulisannya Bu ya. Tulisannya. Namun dia kalau ibu diktekan dia tidak bisa ya Bu ya, padahal sudah dapat sempat ya Bu ya. Cacing Bu nggak bisa dibaca, bingung saya. Aduh, gimana ini? Kira-kira apa penyebab anak tersebut tidak bisa membaca kalau ibu amati gitu? Kalau dari hasil pengamatan saya kan Bu, anaknya ini kalau misalnya nggak saya perhatiin terus main-main gitu Bu, kayak cari perhatian gitu Bu. Kayaknya dia tuh ya penyebabnya itu mungkin kurang perhatian gitu Bu. Terus kalau saya tanya sama kawan-kawannya gitu kan Bu, kalau di rumah itu dia tuh ngapain aja? Ternyata kalau dengan sekolah Bu, dia mancing, nyari ikan sampai maghrib gitu Bu. Sampai maghrib. Iya, jadi kayaknya dia itu nggak belajar gitu Bu di rumah gitu ya. Itu tadi lah Bu, kurang perhatian sama orang tua tadi tuh Bu penyebabnya. Jadi menurut Ibu Nova penyebabnya itu anak tersebut kurang perhatian dari orang tua Ibu ya, sehingga dia bebas ya Bu ya, memancing, bermain ya Bu ya. Nah dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Kalau saya pengennya saya punya mendapatkan solusi gitu Bu dari permasalahan ini. Saya pengennya tadi ada lagi tuh Bu cara yang bisa saya lakukan agar anak siswa saya ini tadi bisa membaca dan bisa menulis gitu Bu. Karena kan sebentar lagi dia kelas 5 Bu. Iya betul. Jadi itu target saya itu harus bisa membaca gitu Bu siswa saya. Jadi saya biar nggak malu gitu Bu. Iya. Jadi intinya dari percakapan kita ini ingin menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahan itu tadi terhadap murid ibu yang tidak bisa membaca Ibu ya, sudah kelas 4 memang Bu ya. Benar sekali dia sudah kelas 4 tapi tidak bisa membaca Ibu ya. Ibu ingin menemukan solusinya ya Bu ya. Nah setelah Ibu amati, setelah Ibu lihat murid Ibu tadi yang tidak bisa membaca itu dari level 1 sampai 10 nih Bu ya. Kira-kira murid Ibu itu berada di level berapa gitu Bu? Nah, kalau udah kelas 4 gitu kan Bu, belum bisa membaca, belum bisa menulis, saya kira dia itu sampai level 4 Bu. Level 4 ya Bu ya. Jadi Karena kan teman-temannya yang lain tuh udah lancar Bu membacanya, bercerita udah bisa. Nah, kalau ini siswa saya ini tadi memang kalau menonton dia bisa bercerita, tapi kalau tiba membaca nggak bisa dia Bu. Jadi menurut Ibu murid yang tidak bisa membaca tadi berada di level 4 ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi kira-kira apa yang ibu inginkan anak tersebut di level berapa yang Ibu harapkan anak yang tidak bisa membaca tadi? Kalau saya sih Bu maunya ya seminim-minimnya Bu level 7 Bu. Level 7 Iya. Ibu ingin anak ibu tadi yang tidak bisa membaca tadi berada di level 7 ya Bu ya. Iya. Nah kalau begitu apa yang Ibu lakukan untuk mewujudkan anak yang tidak bisa membaca tadi berada di level 7 gitu Bu?
Apa ya, Bu, kira ya? apa gitu? Yang Kalau muncul di benak ibu gitu, bagaimana gitu? ya itulah Bu, ya saya pikir-pikirkan Bu, sampai kemarin-kemarin apa lah yang cocok saya lakukan gitu kan Bu. Kalau ini Bu, ada sih memang rencana saya Bu, memberikan perhatian lebih gitu Bu, sama dia gitu. Misalnya kalau pas membaca bergiliran gitu Bu, biar supaya dia itu merasa dia itu udah bisa, nah, duluan saya kasih dia membaca gitu Bu, walaupun mengeja tapi tetap saya motivasi dia Bu, ayo nak eja dulu, nah nanti saya bantu Bu membacanya, misalnya udah dieja dia Iya. A baca acah, nah saya bantu dia baca gitu. Jadi yang pertama itu yang saya lakukan ya melakukan pendekatan dan memberikan perhatian yang penuh Bu, karena kan saya lihat penyebabnya itu dia kurang perhatian gitu Bu, jadi supaya membangkitkan motivasi dia gitu Bu. Wah, bagus sekali tuh Bu Nova. Ibu Nova ingin mewujudkan di level 10 juta dia Bu dengan Iya. memberikan perhatian penuh kepada murid ibu, dengan mengajari membaca ya Bu ya, dengan melakukan pendekatan terhadap murid yang tidak bisa membaca tadi ya Bu ya. Kira-kira ada yang lain nggak yang muncul di benak ibu, misalnya yang lain gitu, ada lagi nggak? Apa ya Bu ya? Memang sih Bu, kalau saya pikir-pikir kan, kalau waktu dia belajar hanya dapat di sekolah aja Bu, nggak bisa tercapai juga Bu. Jadi kayaknya saya harus melakukan les tambahan gitu Bu sama dia gitu. Jadi supaya waktu dia itu lebih banyak untuk belajar ketimbang bermain gitu Bu. Itulah Bu kayaknya yang saya lakukan Bu. Wah, bagus itu Bu Nova. Iya. Dengan memberikan les tambahan, mantap sekali idenya ya. Kira-kira itu bagaimana les tambahan itu ibu lakukan? Kalau menurut saya nih kan Bu, Heeh. yang pertama ya saya berikan dulu orang tuanya tadi undangan untuk datang Iya. ke sekolah gitu kan Bu. Saya berkonsultasi dengan orang tuanya dan dengan kepala sekolah juga gitu Bu, untuk mengadakan les tambahan setelah pulang sekolah gitu Bu. Iya. Nah, jadi supaya orang tuanya tahu menjemputnya tadi jam berapa. Nah, kemudian dan orang tuanya ini tadi, kalau misalnya orang tuanya ini tadi Iya. tidak setuju, saya akan melakukan les tambahan. Saya akan tawarkan orang tuanya untuk saya yang datang ke rumahnya gitu Bu, untuk memberikan les tambahan tadi gitu Bu. Banyak sekali. Ini Ibu Nova ini bagus sekali. Memang Ibu Nova ini guru tanpa tanda jasa. Dia pun apa ya? Muji banget Dengan ini. memberikan les tambahan ya, tidak sia-sia ini besti saya ini Oke. ya. Dengan memberikan les tambahan, berkolaborasi dengan kepala sekolah Iya. ya, mengundang orang tua murid ya agar membuat les tambahan, itu juga bisa melakukan tadi di rumah Ibu ya. Wah, kalau begitu Bu Nova ini sangat bagus, cemerlang, mantap ya Bu ya. Nah, untuk Ibu lakukan dari kedua ide tadi, yang Ibu lakukan untuk jangka dekat ini kira-kira yang mana menurut Ibu? Kalau maunya saya nih Bu ya, yang mungkin saya lakukan pertama kali itu ya melakukan pendekatan dulu Bu sama dia, memberikan perhatian yang lebih dulu. Kalau sudah muncul motivasinya untuk mau belajar, nah, kalau udah muncul motivasinya Bu, itu semangat itu pasti belajarnya gitu Bu. Jadi kayaknya yang pertama saya lakukan adalah melakukan pendekatan dan memberikan perhatian lebih kepadanya Bu. Wah, mantap Bu, ya memang betul Bu, dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap muridnya Bu ya, mantap Bu. Nah, bagus sekali Bu Nova. Kalau begitu gimana kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Kalau saya lakukan Bu, di sekolah lah Bu ya, pada saat proses pembelajaran ataupun sebelum proses pembelajaran saya selalu perhatiin dia, udah sarapan tadi nak, nah, siapa yang ngantar gitu. Saya harus lebih perhatiin dia gitu Bu. Wah, berarti Ibu akan melakukannya di sekolah ya Bu ya, Iya. dengan melakukan pendekatan perhatian lebih terhadap murid yang tidak bisa membantu ya Bu Nova ya. Oke Bu Nova, menurut Ibu siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk melakukan hal seperti itu? Kalau untuk pendekatan dan memberikan perhatian lebih di sekolah Iya. tadi itu saya akan minta bantu guru bidang studi yang lagi freelance Bu. Jadi pada saat saya nanti memperhatikan siswa yang lain, pada saat proses pembelajaran, dia kan nanti akan dibantu sama guru bidang studi yang freelance tadi dalam Iya. membaca dan menulis. Jadi dia tidak ada lagi merasa tidak diperhatiin gitu Bu. Artinya Ibu Nova akan berkolaborasi bekerjasama dengan guru-guru ya di sekolah Iya. ya, yang freelance bisa Iya, membantu Bu. Ibu ya. Wah, Iya.
kan Bu. Iya. Jadi hari Senin saya akan mulai lakukan itu Bu. Wah, ibu akan memulainya setelah Iya. masuk sekolah ini bu Iya. ya, karena hari ini bu ya, bahwa bagi ibu tidak suka menunda pekerjaan ya, ikan cepat Betul, ikan betul. bagus makin cepat makin bagus ya. Iya. Jangan ikan cepat ikan lele, makin cepat jadi bertele-tele ya kan bu ya, mantap Iya. sekali ya. Oke. Karena saya maunya siswa saya ini tadi tahun ajaran baru ini nanti dia harus bisa membaca Bu. Iya, Apalagi betul, nanti betul. dia kalau naik kelas 5 Bu, dia ikut ujian AKM, soalnya panjang-panjang Bu. Gimana kalau dia nggak bisa membaca Bu? Iya, Makanya betul. target saya itu harus bisa lah Bu dia membaca. Biarlah saya yang mengorbankan waktu gitu. Iya, mudah-mudahan terlaksana ibu ya. Nah, tadi kita sudah panjang lebar cerita sana sini ya, kita sudah coaching. Kira-kira apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita ini bu? Kalau yang udah saya dapatkan Bu, saya sudah merasa lega, saya sudah mendapatkan pencerahan ya Bu ya, karena sudah Iya. bercerita dari sama Ibu ya kan. Yang udah saya dapatkan Bu, saya sudah dapat ide-ide untuk mengembangkan siswa saya yang tadi Bu supaya bisa membaca. Yang pertama, saya bisa memberikan perhatian lebih, melakukan pendekatan kepadanya, kemudian saya akan membuat tes tambahan untuk dia Bu. Mudah-mudahan doakan saya juga ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan saya berhasil Bu dengan ide saya ini ya Bu ya. Ya tadi setelah kita coaching ini ibu kamu sudah mendapatkan ide, itu ibu akan melakukan pendekatan kepada murid ibu tadi ya, dengan memberikan perhatian. Ibu juga bekerja sama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang terrelasi bu ya. Wah mantap sekali bu ya. Nah mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya bu. Iya, Nah amin. Amin ya rabbal alamin. iya, terima kasih bu Nova. Bisa Semua mandiri. bagus ya, mantap sekali idenya ya, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bu Nova. Kalau begitu bisalah ya kapan-kapan kita coaching lagi. Iya, Bu. Saya penasaran dengan cerita Ibu Nova selanjutnya, perkembangan murid tadi. Bisa Ibu Nova ya? Bisa, Mau Bu. ya? Nanti Bu Jangan kalau dia galau-galau udah bisa lagi. baca Bu, saya traktir bakso Ibu. Iya, jangan galau-galau lagi. Yang Sudah nggak buser galau aja lagi ya kan? Bu, buser boleh Bu, bos buser. Boleh. Sudah nggak galau lagi ya? Enggak. Udah tampak Ini lebih semangat ini Bu. cerah wajahnya Oke. ya. Oke, nanti minggu depan bisa lah Bu kita coaching lagi ya. Oke. Makasih Bu Nova untuk hari ini. Iya. Makasih Selamat juga ya Bu sukses. Mary sudah Semangat. mendengarkan kita. Semangat. Oke. Ya. Aduh, sebagai observer nih, saya nggak tahu mau komen apa nih. Sebenarnya. Applause dulu lah untuk coach dan coaching kita. Nah, Bu Mary ini mungkin udah bisa dikasih predikat master coach kali ya. Iya. Semoga berikutnya dapat klien ya Bu ya. Oke. Nah Ibu baik, Bu Mary dan Ibu Nova. Nah tadi sesuai dengan kesepakatan tadi saya diminta untuk kesediaannya mengobservasi ya Bu ya. Nah sepanjang coaching dilaksanakan saya melihat percakapan itu mengalir, kemitraan sudah ada, chemistry sudah jelas ya Bu. Kemudian alur tirta tadi di dalamnya juga sudah tercapai, di mana dalam coaching tujuan sudah ada, identifikasi juga sudah jelas, rencana aksi dan tanggung jawab juga sudah. Nah, berikutnya Ibu di sini sesuai dengan percakapan kita di awal prasupervisi, saya tadi sudah menanyakan bahwasanya indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi adalah memberi perhatian penuh ya Bu, atau presence ya Bu, hadiran penuh ya Bu. Nah kira-kira dari itu sudah tercapai nggak Bu setelah Ibu coaching hari ini? Tadi setelah saya coaching dengan Ibu Nova, itu indikator ketercapaian kompetensi pengembangannya sudah terlihat Bu. Saya perhatikan, saya lihat sudah terlihat, yaitu Ibu Nova sebagai coach sudah dapat memberikan ide atau gagasan sehingga Ibu Nova, masalah Ibu Nova dapat terselesaikan dengan baik. Iya. Jadi yang sudah diinginkan di awal sudah tercapai Iya ya Bu benar ya. Bu. Iya. Kemudian berikutnya ketika coaching sudah berjalan, saya tadi ada beberapa membuat catatan kecil Ibu tentang observasi saya ini. Sebelumnya tadi saya lupa Ibu menyampaikan bahwasanya yang ingin saya observasi tadi itu alur tirta, tapi ternyata tanpa saya sampaikan Ibu Mary sudah sangat paham.
Kemudian dari rubrik penilaiannya tadi ada sangat baik, kemudian kurang baik lah ya Bu. Saya rasa kalau tidak baik nggak usah aja lah, karena sudah coaching juga sudah berjalan. Nah berikutnya tadi ada fokus pada area yang ingin dikembangkan dari pra percakapan, yaitu bagian kompetensi secara spesifik tadi yang diobservasi tadi kehadiran penuh ya Bu. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu sudah terlihat nggak Bu menurut Bu? Indikator ketercapaiannya kompetensinya memberikan keadaan penuh dan terlihat Bu, di mana saya itu fokus mendengarkan si koci yaitu Bu Nova. Saya fokus mendengarkannya dan saya memberikan kehadiran penuh dengan mendengar aktif, juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Nova sehingga Bu Nova dapat memberikan idenya, sehingga segala yang benak-benak di hati Bu Nova bisa diselesaikan, dapat menemukan solusi dalam permasalahannya. Iya, jadi sebenarnya catatan saya juga menyampaikan laporan yang sama begitu ya Bu. Jadi apa yang ingin Ibu kembangkan tadi sudah tercapai. Iya. Jadi tujuan kita di prasupervisi itu sudah tercapai ya Bu, dari coaching yang Ibu laksanakan. Berikutnya Ibu, dari 3 kompetensi inti coaching tadi, Iya. selain presence tadi, ada lagi nggak yang ingin Ibu kembangkan? Iya benar Bu. Yang ada lagi Bu, yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya itu sepaket Bu. Jadi saya ingin dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, sehingga saya yakin coach saya akan lebih nyaman dengan memberikan ide ataupun gagasannya Bu, saat dia akan ingin menyelesaikan permasalahannya Bu. Oke, jadi kompetensi inti tadi yang ingin dikembangkan adalah ketiganya ya. Ketiganya Bu, ya. Sepaket ya. Sepaket Bu ya. Oke, jadi dari hasil coaching kita hari ini sebagai observer yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, saya sangat mengapresiasi jalannya coaching ini. Ibu Nova sebagai coach juga sudah mampu, mungkin karena merasa nyaman bestie tadi kali ya Bu ya. Merasa nyaman, akhirnya leluasa dalam mengeluarkan atau menggali potensi dirinya untuk memberikan solusi alternatif dari permasalahan. Nah semuanya berjalan sangat baik. Dari alur ceritanya sudah tercapai, kemudian kemitraan sudah, ekspresi ini juga sudah. Saya sangat senang sekali tadi mendengar ikan gabus, ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan sepat, ikan lele. Iya, Oke. Jadi kompetensi intinya sudah. Nah jadi dari pertemuan kita kali ini, Ibu Mary yang ingin saya sampaikan adalah teruslah berlatih ya Bu ya. Semoga kedepannya bisa menjadi apa